Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Dr. Jariah di podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Hari ini kita datang dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Juli kemarin ya. Nah, hari ini kita akan membawakan tema tentang Anak Terlindungi Indonesia Maju. Bersama saya sebagai host hari ini dan narasumber kita yaitu Dr. Priyanti Kisworini, MKes Spesialis Anak Konsultan ya dok ya. Alhamdulillah, apa kabar dokter hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin tadi perlu saya luruskan sedikit bahwa Hari Anak Nasional itu jatuh tepat pada hari ini. Oh hari ini, tanggal 23 Juli ya dok ya. Jadi saat ini memang sedang diselenggarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional yang secara nasional diperingati di Papua. Di Papua, kemudian kita Ikatan Profesi Dokter Anak Indonesia juga mengadakan acara puncak yang diselenggarakan hybrid seluruh Indonesia pada hari ini. Jadi ini tepat banget nih kita hari ini membahas tentang memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju ya dok ya. Tentunya ini untuk kebaikan anak-anak generasi penerus bangsa nantinya ya dok ya. Nah ngomong-ngomong tentang Anak Terlindungi Indonesia Maju ini dok, kenapa korelasinya itu menjadi sangat penting dengan adanya Hari Anak Nasional ini dok? Baik. Jadi begini Dokter Jariah, Hari Anak Nasional itu memang merupakan peringatan tahunan ya. Udah diperingati setiap tahun setiap tanggal 23 Juli 2024. Dengan tema tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju dengan beberapa subtema, sebenarnya ada 6 subtema. Lah mengapa sih Hari Anak ini penting gitu ya? Karena sebenarnya Hari Anak ini lahir dari kesadaran bangsa kita ini bahwa ternyata anak itu adalah merupakan bagian yang sangat penting untuk kemajuan bangsa. Anak adalah aset modal utama bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini di masa yang akan datang. Sehingga perlunya dipikirkan pemenuhan kesejahteraan anak. Kemudian lahirlah undang-undang itu tahun 79 awalnya ya, yang ditandatangani tanggal 23 Juli. Sehingga ini kemudian diambil jadi momentum bahwa penghijauan tahan pemenuhan kesejahteraan anak itu dengan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati pada setiap tanggal 23 Juli. Seperti peringatan itu. Ini sebenarnya merupakan momentum yang cukup baik ya untuk mengkampanyekan pemenuhan kebutuhan anak, yaitu hak hidup, bertumbuh kembang, juga berpartisipasi dalam masyarakat, dan juga bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi itu asal muasalnya ya dok ya? Asal muasalnya mengapa ada peringatan Hari Anak Nasional. Sehingga mungkin kita semua, masyarakat Indonesia terutama, ini yang kaitannya dengan anak itu sendiri, yaitu keluarga, paham betul bahwa anak itu memang mempunyai hak yang harus dipenuhi. Lah, mengapa tema yang diusung pada peringatan tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju ini sangat dikaitkan dengan kondisi saat ini. Jadi pada saat ini kan kita itu masuk dalam era digitalisasi. Betul, ya. dok. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua akan menghadapi berbagai kepentingan yang sebenarnya itu lebih banyak manfaatnya ya harusnya ya. Seharusnya ya dok ya. Tetapi tidak bisa dihindari dampak buruknya. Termasuk dalam hal ini adalah mempengaruhi pola asuh anak yang kemudian akan dapat mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang si anak itu sendiri. Nah, padahal harapan kita generasi yang akan datang itu adalah generasi yang lebih unggul, yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa ini. Seperti itu. Sehingga memang
tema ini diangkat pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Subtemanya kurang lebih ke arah pemakaian cerdas tentang internet. Ini berkaitan dengan kepentingan untuk pemenuhan tumbuh kembang anak yang disesuaikan dengan era digitalisasi saat ini, dan diharapkan dapat bisa menghindari dampak efek negatifnya, buruk Dok, ya. ya dari teknologi yang ada ini, dan sehingga anak-anak itu harapannya dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang dapat membawa kemajuan bangsa ini nantinya. Seperti itu. Jadi tentunya peringatan Hari Anak Nasional ini begitu amat penting ya, Dok ya. Betul. Terutama untuk outcome-nya nanti yang kita akan lihat Iya. kemana anak-anak yang saat ini masih kecil, kemudian nanti akan besar membawa Indonesia ini, bangsa ini ya, Dok ya. Tentunya Iya. dengan kita fasilitasi, kita arahkan seperti itu ya, Dok ya. Maka kualitasnya pun nanti tentu akan menjadi paripurna seperti itu ya, Dok ya. Dan ini ditujukannya kepada semua anak ya, Iya. tidak terkecuali anak-anak dengan disabilitas. Semua anak. Ya, jadi maka logo pada peringatan Hari Anak Nasional saat ini itu logonya adalah 3 orang anak, 1 laki-laki 1 perempuan, yang di tengah adalah anak disabilitas yang membawa bendera merah putih. Iya, supaya tidak ada diskriminasi tadi ya, Dok ya. Jadi semua anak berhak mempunyai cita-cita yang harus didukung penuh dengan doa, semangat dari keluarga. Dan ini termasuk anak disabilitas tadi. Dan mengapa warna merah putih yang kita pilih? Karena itu untuk mencerminkan semangat dan nasionalisme anak Indonesia. Untuk Indonesia, Mas. Ya, tema-tema tadi seperti yang saya sampaikan sebenarnya adalah tema-tema subtema yang berkaitan dengan pemakaian cerdas, pemakaian sehat internet, kemudian adanya pemenuhan hak untuk bisa bebas dari kekerasan dan segala bentuk eksploitasi anak, juga terhadap kesehatan ya. Salah satunya adalah dapatnya si anak itu terlindungi dari penyakit dengan melalui imunisasi. Maka pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 ini yang tadi diperingati secara besar-besaran ya, adalah momentum yang baik juga untuk pencanangan penyelenggaraan mulainya PIN polio tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Pencanangannya kita sudah mulai ya, tadi pagi dengan Bapak Wali Kota, kemudian dengan Bapak Gubernur, itu beberapa waktu yang lalu, karena saat ini Bapak Gubernur sedang berada di Papua mengikuti acara ya, seperti itu. Jadi ini bersangkut paut juga nantinya ya, Dok ya, dalam subtema tadi Iya. mencakup masalah kesehatan juga. Iya, betul. Dan selaras juga nih dengan dibentuknya PIN polio tadi ya, Dok ya. Polio, iya. Nah, ngomong-ngomong masalah subtema tentang PIN polio ini tadi, Dok, sedikit menarik ya, Dok ya, karena memang beberapa akhir-akhir ini kita sedikit banyak sering mendengar nih ada anak-anak mulai ada yang terjangkit polio itu, Dok. Iya. Nah, terus dokter kira-kira bisakah dokter menjelaskan nih untuk polio itu sendiri? Apa sih polio itu, Dok? Dengan bahasa yang ibaratnya mudah dipahami nih, Dok, untuk baik. masyarakat awam, supaya ibaratnya mudah dipahami, mudah diterima juga, Dok. Nah, Iya. seperti itu, karena banyak stigma-stigma nih, Dok, tentang polio ini. Kok misalnya stigmanya itu ya, Dok, ya, yang pernah saya dengar itu katanya setelah divaksin mah kena polio. Nah, seperti Iya. itu, Dok. Monggo, Dokter, silakan dijelaskan. Baik, terima kasih. Mungkin penting sekali ini bagi masyarakat kita untuk bisa mengenali salah satu penyakit yang sangat menular yang mungkin dapat memberikan memberikan dampak kecacatan yang akan sangat mempengaruhi masa depan anak-anak kita, gitu ya. Jadi polio sendiri ini berasal dari kata virus yang menyebabkan itu tadi,
Karena polio itu sebenarnya poliomyelitis ya sebenarnya ya, nama penyakitnya. Itu ditularkan oleh virus polio, namanya virus polio. Nah ini sangat menular dan yang diserang adalah sistem saraf. Sehingga kalau yang berat ini dapat mengakibatkan kelumpuhan permanen. Permanen ya dok, ya, dalam tanda kutip seumur hidup. Seumur hidup. Ya? Jadi ya sebenarnya bagi anak-anak kita ini merupakan ancaman ya. Dan sebenarnya penyakit ini walaupun sangat menular bisa dicegah. Nah, ngomong-ngomong masalah pencegahannya nih tadi dok. Nah, salah satu pencegahannya kan yang kita tahu vaksin ya dok ya. Nah tentu dengan vaksin ini sudah memberikan banyak sekali kontribusi selama ini ya dok ya. Karena polio ini bukan sesuatu hal yang baru ya dok ya sebenarnya. Betul. Polio ini sudah lama dan sudah dikembangkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk vaksinnya sendiri. Dan sekarang itu ada yang namanya pin polio. Nah, untuk subpin polio itu apa sih dok? Tadi dokter sempat menyebutkan. Baik. Ini kan kita saat ini mengadakan PIN ya, PIN polio. PIN itu adalah Pekan Imunisasi Nasional singkatannya ya. Nah, kita itu sebenarnya sudah lama sekali mengadakan PIN itu, kita mulai tahun 95 ya? 95. Saat itu saya bertugas di ujung paling selatan dari Pulau Laut, yaitu bagian terselatan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana itu dok? Di Lontar, Puskesmas Lontar namanya. Jadi luar biasa dok. Iya, pulau itu hampir paling dekat dengan Pulau Marabatuan. Jadi 100 meter di belakang rumah dinas saya adalah lautan bebas yang dilewati kapal-kapal besar. Nah, di sana itu mulai pin polio yang pertama tahun 95, saya ingat betul. Kemudian waktu itu diadakan 3 kali ya, 95, 96, 97. Setelah itu dilanjutkan 2 kali lagi, masih 2 kali putaran. Dan tahun 2014 sebenarnya Indonesia sudah dinyatakan bebas polio. 2014 ya dok? Iya, oleh WHO. Iya, oleh WHO. Tetapi ternyata kemudian ada muncul beberapa kasus polio baru. Ini di Tenggarai, ada di Aceh, di Papua, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, mengapa sampai timbul kasus polio baru padahal kita sudah pernah dinyatakan bebas polio? Ya, karena sebenarnya dengan pelaksanaan PIN yang dilaksanakan bersama-sama, tujuannya kan untuk melindungi seluruh anak yang dalam risiko itu, supaya kita mempunyai yang namanya herd immunity. Herd immunity itu imunitas secara keseluruhan seluruh masyarakat, sehingga tidak memungkinkan si virus itu mendapatkan jalan untuk menginfeksi anak-anak kita. Jadi kalau kita blok semuanya, maka dia tidak mempunyai akses untuk masuk menularkan kepada anak-anak kita. Tujuannya seperti itu. Ini namanya eliminasi ya. Jadi setelah sekian kali PIN dinyatakan bebas polio, ternyata masih ada lah. Mengapa? Ternyata hal tersebut ini muncul pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya itu rendah. Dan terutama kita ingat bahwa beberapa tahun yang lalu kita akan berada pada kondisi wabah COVID ya, yang cukup memprihatinkan, sehingga kita semua harus pembatasan masyarakat ya, dan ini berdampak besar pada pencapaian imunisasi. Jadi banyak yang nggak imunisasi gitu ya dok? Betul, sehingga ini kemudian menjadi faktor risiko munculnya virus-virus tadi. Nah, ternyata dari beberapa yang diperiksa, virus yang di Tenggarai menyebabkan saat ini menyebabkan kasus polio baru itu adalah yang jenis strain polio 2. Apakah itu strain baru dok? Atau sebenarnya tidak ya. Dulu kita itu punya vaksin itu sebenarnya ada 2 macam ya. Ada yang ditetes, itu namanya oral polio vaksin, dengan yang disuntikkan namanya inactivated polio vaksin. Lah bedanya apa? Yang terakhir kita itu punya tetes polio oral, itu
isinya strain 1 dan strain 3. Mengapa? Karena kan dianggap bahwa strain 2 itu sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian disempurnakan dengan pemberian inactivated polio vaksin yang diinjeksikan. Nah, itu sebagai pelengkap supaya memang seorang anak itu mempunyai ketahanan yang bagus terhadap penyakit poliomielitis tadi. Nah, dari situ maka kemudian terbentuklah diselenggarakannya SUPPIN. SUPPIN itu sebenarnya kan adalah program pemerintah tambahan yang di luar PIN, jadi SUPPIN. SUPPIN itu pada daerah tertentu yang ditemukan kasus tadi dan pada daerah yang paling dekat supaya bisa mengeblok penyebaran dari virus polio. Jadi kalau misalnya dibilang baru mungkin tidak. Kemudian yang kedua bisa jadi terjadi mutasi itu ya, virusnya jadi mutasi. Terutama sekali lagi pada daerah yang cakupan imunisasinya rendah. Tetapi angka kejadiannya itu memang sangat kecil. Artinya manfaat dari vaksin ini jauh lebih besar daripada efek yang merugikan. Iya, tadi kalau disebut oleh Dokter Jariah, apakah ini kalau divaksin itu menjadikan jadi polio? Bisa jadi, ini yang namanya mutasi tadi. Lah mutasi sekali lagi hanya terjadi pada daerah-daerah yang cakupannya rendah. Pada daerah-daerah yang cakupannya tinggi, harapannya semua anak dapat terproteksi sehingga tidak terjadi mutasi virus. Jadi bagi masyarakat, seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, ibu-ibu terutama harus membawa anaknya untuk dapat memenuhi target PIN polio kali ini, terutama di lingkungan Kalimantan Selatan ya, seluruh provinsi Kalimantan, sehingga anak-anak kita semuanya sehat, tidak menimbulkan efek buruk tadi ya, supaya tidak jadi mutasi pada virusnya. Memang ada ya kondisi seperti ini, namanya vaksin verified polio virus. Jadi virus yang bermutasi yang asalnya memang ditujukan untuk vaksin, dia malah bermutasi dapat menyebabkan penyakit polio itu sendiri. Angkanya sih memang sangat kecil dan tadi pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya rendah, tidak banyak anak-anak diimunisasi, sehingga untuk mencegah itu semua, mari sukseskan PIN polio 2024 ini. Baik dok, sangat ini sekali ya dok, sangat mengesankan sekali nih tentang PIN polio ini ya dok ya, karena sudah sekitar 19 tahun itu dok ya, dari 1995 sampai 2014 dinyatakan 95 itu hampir 30 tahun kalau misalnya di 95 ya, dari sampai sekarang ya dok ya, sudah hampir 30 tahun, 29 tahun ya kan bebas polio 2014 tahun, hampir 20 tahun, tapi ternyata tiba-tiba muncul lagi dengan strain yang berbeda tadi ya dok ya, tentunya strain 2 tadi ya dok ya. Nah itu tadi nih, khususnya untuk para ibu-ibu yang memiliki anak yang sudah saatnya divaksin polio, hendaknya memang kita membawa anak kita untuk bisa mendapatkan imunisasi tersebut, karena selain untuk menjaga kesehatan anak tadi ya dok ya, tentunya kita bisa membentuk herd immunity tadi yang dokter sebutkan untuk mengurangi angka mutasi dari si virusnya tersebut. Jadi kita berusaha nih supaya memblokade virus supaya nggak ada jalan ya dok ya, seperti itu. Dan itu sekaligus sebenarnya membuat si virus kan pergi ya. Jadi semua anak kita jadi sehat. Maksudnya seperti itu. Dan polio itu yang kita pakai pada PIN ini yang tetes. Ya dokter ya, iya. Jadi enggak usah khawatir ibu-ibu semua. Iya. Anaknya tidak nangis ya, kalau nangis karena takut aja, tapi sebenarnya hanya ditetes. Rasanya pun manis. Rasanya manis. Tidak perlu khawatir. Sakit setelah disuntik gitu ya dok. Iya, walaupun memang ada efek samping ya. Efek samping itu biasanya jarang. Tidak sakit sih ya, tidak sakit karena bisa jadi seperti vaksin-vaksin yang lainnya ya. Jadi memang ya ada efek samping, bisa demam ringan, bisa mual muntah seperti itu. Tapi insya Allah kita semua dapat merasakan manfaatnya yang lebih besar dibandingkan efek-efek samping yang mungkin saja terjadi. Dan mudah-mudahan kalau semuanya tervaksin tidak ada efek yang berat. Betul.
Nah, ngomong-ngomong tentang efek dari polio itu sendiri tadi dok, ini kan gencar banget ya dok ya, WHO, pemerintah, beserta stakeholder terkait, beserta tenaga kesehatan itu gencar banget nih untuk menggalakkan vaksin polio ini. Mengapa demikian dok? Apakah sangat menular ini dok polio ini sehingga program-program pemerintah itu sampai mengharuskan banget yang namanya pin polio ini tadi dokter? Iya. Memang kan tadi seperti yang saya singgung sedikit bahwa polio dapat menyebabkan kecacatan tadi ya, dapat permanen ya? Iya, dapat lumpuh. Kalau anak-anak kita banyak yang sakit seperti itu, tentu generasi ke depan ini juga mungkin terganggu ya. Padahal sebenarnya kalau anak itu sehat, mungkin saja sih dia akan menjadi entah, kita nggak tahu, jadi presiden, betul, dokter. jadi menteri, ya menteri, jadi ilmuwan, ya, jadi ilmuwan, jadi orang-orang yang mungkin akan sangat berguna, bermanfaat bagi sesama seperti itu. Jadi kita berusaha sekali supaya anak-anak Indonesia ini tidak gampang ditulari oleh penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi tadi. Jadi kalau seberapa menular sebenarnya ya bisa dicegah ya dok ya, walaupun memang bisa menular seperti itu, namun dapat dicegah. Nah jadi itulah tujuannya diberlakukannya subpin polio tadi ya dok ya, untuk bisa mencegah penularannya yang kita harapkan tidak menular terlalu masif ya dok ya, karena sudah divaksin tentunya. Iya, dan yang saat ini sih kita sebutnya sebagai PIN ya. PIN itu karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kalau subpin pada daerah-daerah tertentu ya, tambahan PIN, tambahan tadi kita sebut sebagai subpin. Yang ini PIN yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia hanya dengan 2 tetes si oral polio vaksin tadi, dan sasarannya anak 0 sampai 7 tahun, tanpa memandang status imunisasinya. Jadi sebelumnya misalnya, oh ya habis imunisasi, enggak apa-apa karena ini vaksinnya beda. Berapa kali pemberian itu dok untuk polio tetes itu dok? Kalau untuk PIN ya sekali aja. Sekali aja ya. Nah untuk subpin ini tadi dok, saya sedikit tertarik ini dok, apakah Kalsel itu termasuk dari subpin polio dok? Saat ini di wilayah Kalimantan Selatan jangan sampai ya ditemukan, tidak ditemukan kasus polio, tetapi tidak menutup kemungkinan ini dengan terbukanya transportasi ya, mudahnya transportasi, gampang sekali terjadi kondisi penularan dan sebagainya. Maka salah satu upayanya tadi adalah kita melaksanakan PIN di seluruh wilayah Indonesia untuk menghambat penyebaran virus ke daerah lain. Nah, jadi jangan sampailah Kalimantan Selatan ikut. Iya, betul. Gitu. Jadi untuk pemberian vaksin polio ini tadi dok, kepada siapa sih dok ditujukannya pemberian ini, dan siapa saja yang paling beresiko bisa mengidap polio tersebut? Iya, mungkin saya tadi sudah sampaikan bahwa pada PIN polio yang kita selenggarakan dan dicanangkan pada hari ini itu ditujukan kepada seluruh anak Indonesia yang berusia kurang dari 7 tahun sampai 7 tahun. 7 tahun itu 7 tahun 11 bulan 29 hari. Jadi kurang dari 8 tahun. 8 tahun berapa? 1 hari. Iya. Masih bisa dapat polio tetes tadi ya dok ya berarti. Tanpa memandang status imunisasinya. Untuk wilayah Kalimantan Selatan sebenarnya targetnya cukup tinggi nih. Kita punya PR banyak. Targetnya 589.031 anak. Lumayan juga ya dok ya. Semoga terpenuhi semua. Semoga 100%. Paling tidak kalau meleset sedikit ya, 90 berapa gitu ya. Asal jangan terlalu jauh ya dok ya. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan dari semua pihak ya, pemerintah dalam hal ini, kemudian dinas terkait, dinas kesehatan, dinas pendidikan kan terkait dengan anak-anak kita ya, dan juga seluruh keluarga, orang tua, insya Allah pelaksanaan PIN polio dapat sukses. Amin. Iya. Nah selanjutnya dok,
untuk imunisasi ini dok, supaya ibu-ibu dan teman-teman semua nih yang khususnya punya anak usia 8 tahun kurang 1 hari tadi ya dok ya, untuk tahu pentingnya imunisasi polio ini. Dan dokter mungkin bisa menjelaskan sedikit seberapa penting dokter imunisasi polio ini bagi anak. Ya, jadi sebenarnya imunisasi pada umumnya itu sangat penting sekali, sangat mempengaruhi anak secara keseluruhan, ya pertumbuhan, ya perkembangannya. Karena kalau anak kita sering sakit, maka pasti akan terganggu pertumbuhan dan juga perkembangan. Mungkin perlu bapak-bapak ibu ketahui juga ya, apa sih yang disebut pertumbuhan dan perkembangan itu ya? Betul dok. Iya. Walaupun dua kata ini ya, pertumbuhan perkembangan, sering sekali orang awam itu menyangka sama. Iya, naik berat badan, sudah bertumbuh dan sudah berkembang gitu ya. Kadang-kadang kan itu adalah dua hal yang susah dibedakan oleh orang awam. Padahal sebenarnya memang adalah dua kondisi yang berbeda gitu ya. Yang pertumbuhan sendiri itu adalah bertambah besarnya fisik seseorang ya. Jadi naiknya berat badan, naiknya tinggi badan, atau mungkin lingkar kepala yang bisa diukur ya, lingkar lengan dan sebagainya. Sementara yang disebut sebagai perkembangan ini adalah bertambahnya kemampuan. Iya, struktur dan fungsi organ tubuh seorang anak yang polanya itu sudah ada sih sebenarnya ya. Mengikuti pola yang benar, dan ini sebagai proses dari kematangan dari organ tubuh itu sendiri sehingga si organ dapat berfungsi dengan baik. Kalau boleh saya katakan sebagai satu kata yang mudah dipahami adalah kepintaran, tambah pinter. Kecerdasan, tambah pinter kan. Dari belum bisa tengkurap menjadi bisa tengkurap, dari belum bisa berjalan menjadi bisa berjalan, seperti itu ya. Dari belum bisa ngomong menjadi bisa ngomong atau bicara. Nah itu seperti itulah yang disebut sebagai perkembangan. Nah ini sangat ditentukan oleh si pertumbuhan itu sendiri. Dan faktor imunisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dua komponen tadi. Nah, mengapa imunisasi ini kemudian kita laksanakan? Karena imunisasi merupakan salah satu upaya atau strategi yang saat ini dianggap paling efektif ya untuk mencegah penularan penyakit menular yang berat tadi ya. Sebenarnya kalaupun si anak ini dapat terkena sakit itu, harapannya tidak dalam bentuk yang berat. Nah, misalnya kayak BCG, dia bisa sih terkena TBC, tapi tidak dalam bentuk yang berat seperti itu. Nah, mengapa kemudian imunisasi sangat penting? Mungkin seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa imunisasi ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, yang harapannya sebenarnya dengan tumbuh kembang yang baik, anak-anak Indonesia ini tumbuh menjadi manusia dewasa yang nantinya dapat berkontribusi langsung di dalam kemajuan bangsa ini. Betul sekali. Jadi relasinya itu sangat seperti roda yang bergulir ya dok. Sangat berkaitan satu sama lain. Dari anak bertumbuh, berkembang tadi ya dok ya, sampai anak itu sehat, terhindar dari segala macam penyakit, dan dia bisa memberikan output untuk bangsa ini dalam bentuk kemajuan-kemajuan yang bisa mereka sumbangsikan ya dok ya untuk bangsa ini. Dan juga tentunya kan sangat bermanfaat bagi sesama ya, bagi sesama manusia. Apapun itu, kalau anaknya sehat dan kemudian dapat sekolah baik, dapat menuntut ilmu dengan baik, maka akan mencapai cita-citanya. Betul sekali. Ya. Jadi ini poin pentingnya nih Sobat Sehat semua. Kembang si anak. Nah, akhir-akhir ini mungkin terkait dengan era digitalisasi, kita itu terlalu dini mengenalkan gadget kepada anak, kemudian pemakaian gadget secara berlebihan, jadi screen time-nya itu terlalu berlebihan sehingga si anak kemudian tumbuh dan berkembang menjadi anak yang kayak sendiri gitu loh. Jadi komunikasi dengan orang lain tidak berkembang dengan baik, tidak diberikan kesempatan untuk dapat berkomunikasi dua arah. Dia komunikasi hanya satu arah, seperti itu. Dari gadgetnya ke dia ya. Iya, dan sering sebenarnya kita itu memakai gadget yang pertama itu supaya anaknya nggak nangis, nggak rewel. Padahal sebetulnya si anak itu belum saatnya
mendapatkan pemakaian si alat komunikasi tadi ya. Misalnya anak-anak umur masih belum bisa ngapa-ngapain sudah diberikan memakai gadget yang berlebihan tadi ya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk secara sehat gitu ya. Biasanya memang gadget itu aman dipergunakan anak di atas 12 tahun ya. Mengapa? Karena ya namanya anak belum cukup dalam logikanya ya. Misalnya melihat gambar yang di situ kan kecil ya gajah. Suatu saat dia melihat gajah gede itu sudah gitu iya, itu kan gangguan persepsi, gangguan seperti itu bisa juga mempengaruhi yang lain-lainnya, mungkin juga mempengaruhi kognitif dan sebagainya. Nah, terkait dengan perkembangan bicara tadi, mungkin kita tidak tepat dalam mempergunakan alat-alat komunikasi yang ada, termasuk televisi. Televisi juga berarti dok ya, tonton anak yang di televisi. Jadi berilah kesempatan anak untuk dapat berinteraksi, mempunyai kegiatan baik itu aktivitas harian, kemudian dengan permainan yang menyenangkan. Mungkin kalau zaman dulu kita tidak ada gadget, tidak ada televisi, itu kita lebih banyak main